Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Acip ya, Assalamualaikum warahmatullahi hari ini kita bertemu untuk mata kuliah analisis multivariat. Saya sudah koordinasi juga dengan Pak Yazid dan Pak Andi. Jadi kelasnya kita akan laksanakan paralel ya Pak dengan Pak Yazid. Mungkin ada sekitar 2 kali pertemuan ya kata Pak Yazid yang belum. Eh, Kalau sama saya mungkin ada sekitar saya setting paling tidak 3 sampai 4 kali pertemuan dan satunya mungkin tugas gitu supaya bisa jalannya bisa lebih cepat gitu ya Pak, karena tanggal 20 kita sudah harus masukin nilai gitu. Materi hari wabarakatuh. ini sudah saya masukkan di e-learning Pak, jadi nanti Bapak sudah pernah akses e-learning? Sudah ya? Sudah Sudah sering. ya, ya. Tapi jadi untuk absensi di e-learning itu sudah saya selesaikan Pak sampai pertemuan ke-16, jadi sudah saya isikan untuk Bapak, jadi Bapak nggak perlu isi lagi, karena nanti takutnya ada audit, kok mahasiswanya belum ngisi absen gitu, jadi saya sudah Iya. isikan, hanya materi kuliah nanti akan diisi oleh masing-masing dosen. Jadi yang untuk materi saya, materi pertama, kedua, dan ketiga dari saya itu sudah saya masukkan di e-learning, jadi nanti Bapak bisa download. Untuk materi kuliah keempat dan kelima itu akan saya lihat apakah saya akan tambah materi baru atau akan kita kaitkan antara 3 materi yang sudah saya sampaikan dengan proposal disertasi yang tadi Bapak sampaikan. Jadi saya belum sempat buka, sudah saya download tetapi saya belum sempat buka proposal disertasi Bapak. Tapi nanti itu akan kita pakai mungkin untuk pertemuan keempat dan kelima supaya kita bisa mengalami percepatan di perkuliahan. Saya izin share screen terlebih dahulu, Pak. Mungkin materi ini sudah pernah disampaikan Pak Yazid di awal terkait dengan berbagai teknik analisis multivariat. Kenapa kita mempelajari multivariat? Karena multivariat ini bisa melakukan analisis tidak hanya untuk data-data yang sifatnya kuantitatif, tapi juga bisa kualitatif. Kalau ekonometrika itu kan cuma bisa untuk data kuantitatif, Pak. Dia nggak bisa untuk data ordinal, itu nggak bisa ekonometrika. Tetapi analisis multivariat itu bisa melakukan analisis terhadap data-data yang sifatnya tadi, yang data-data ordinal, itu bisa dilihat, bisa dianalisis dan dibandingkan dengan statistik non parametrik, kan kalau dalam statistik itu ada statistik parametrik, ada statistik non parametrik, hasil analisis multivariat ini lebih kuat gitu, lebih baik dibandingkan dengan statistik non parametrik. Ya, mungkin Pak Yazid sudah, saya mau kasih ini sudah ya sama Pak Yazid bahwa ada berbagai macam Ya, analisis dalam multivariat. Nah, ini ya Pak, ya. dia ada analisis ketergantungan dan analisis ketidaktergantungan. Nah, hari ini saya akan masuk dengan analisis yang interdependence, yang ketidak tidak ada tidak ada ketidaktergantungan gitu. Jadi interdependency, yaitu analisis faktor. Nah, apa beda antara yang interdependence dengan dependence? Kalau dependence, ketergantungan, kan kalau kita penelitian itu Pak, kalau kita penelitian, terutama kalau kita sudah masuk ke ranah hubungan antar variabel, karena kalau statistik non parametrik kan tidak banyak variabel yang bisa dianalisis keterbatasannya. Kalau multivariat kan sudah lebih dari 2 yang bisa kita analisis. Nah, setidaknya misalnya ada variabel Y ya, dan ada variabel X. Nah, biasanya kan gitu ya kalau kita penelitian tuh. Nah, kalau dia ketergantungan, variabel Y-nya tuh punya nilai, Pak, baik ordinal maupun nanti datanya interval atau rasio. Variabel X-nya juga ada nilai. Jadi kalau misalnya di sini pendapatan 1 juta, 2 juta, 3 juta misalnya. Sementara X-nya nanti adalah usia, kemudian jarak dari rumah misalnya. Jadi Y dan X semuanya ada nilai. Itu adalah metode ketergantungan. Ya, jadi kalau metode ketergantungan, makanya di sini ada salah satunya analisis regresi. Jadi dia Y-nya tuh sudah punya nilai dan X-nya punya nilai. Tetapi beda dengan interdependency. Interdependency itu tetap menganalisis 2 variabel, Pak. Jadi kita menganalisnya tetap Y dan X, tetapi bedanya Y-nya tuh nggak ada nilai. Jadi kita memprediksi nilai Y itu dari X gitu. Ya, jadi Y-nya nggak ada nilai, kita pengen tahu nih faktor-faktor apa yang mempengaruhi selera konsumen. Jadi apa sih yang mempengaruhi selera konsumen? Tetapi kita tidak tahu nilai selera konsumennya berapa.
Kita hanya tahu faktor-faktornya saja. Jadi itulah beda antara interdependence dengan dependence. Nah, hari ini saya akan masuk dengan yang ini, Pak, analisis faktor. Jadi analisis faktor itu kita pengen tahu misalnya apa sih faktor yang mempengaruhi konsumen untuk mengkonsumsi sayuran organik. Nah, tapi kita tidak tahu, biasanya kan harus ada nilai Y dulu selama ini kalau kita analisis. Nah, kalau faktor itu, kalau analisis faktor atau analisis lebih tingginya lagi interdependence, itu kita tidak perlu, Y itu nggak perlu punya nilai. Karena nilai Y itu akan diprediksi dari variabel bebasnya, yaitu variabel X. Gitu ya, Pak. Jadi, materi kuliah hari ini itu adalah analisis faktor, materinya sudah saya masukkan di e-learning. Oh, ini harus ditutup dulu berarti. Bentar, saya tutup satu. Oke. Ini yang kelihatan, ini ya analisis keputusan pembelian ya, Pak? Teori analisis faktor. Oh, analisis faktor berarti saya teori analisis faktor ya. Sudah kelihatan sekarang? Sudah kelihatan. Oke. Nah, ini adalah teori tentang analisis faktor. Jadi analisis faktor itu merupakan salah satu dari analisis interdependensi. Tadi di awal sudah saya sampaikan. Prinsip dasar dari analisis faktor adalah mengekstraksi sejumlah faktor bersama dari gugusan asal X1, X2, dan X3. Jadi kita bisa mengekstraksi variabelnya itu menjadi variabel untuk membentuk variabel terikatnya. Apa sih kegunaan analisis faktor? Yang pertama adalah mengekstrak unsolved variabel, jadi variabel laten dari variabel manifest atau indikator. Tadi saya sampaikan, variabel laten itu variabel Y-nya, maksudnya kenapa unsolvable? Karena dia nggak punya nilai, tadi variabel Y-nya, latennya. Tetapi dia bisa diekstrak nilainya dari variabel manifest atau dari indikator. Atau justru mereduksi variabel menjadi variabel baru yang jumlahnya lebih sedikit. Yang kedua adalah mempermudah interpretasi hasil analisis sehingga didapatkan informasi yang realistik dan sangat berguna. Yang ketiga adalah pengelompokan dan pemetaan objek. Jadi nanti bisa saja faktor-faktor yang kita analisis itu ternyata kita ngelompokinya nggak sesuai gitu. Nanti dia akan ada pengelompokan baru di dalam analisis faktor. Yang ketiga adalah pemeriksaan validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Lalu dengan diperolehnya skor faktor, maka analisis faktor merupakan langkah awal dari berbagai metode analisis yang lain. Jadi kalau nanti di dalam disertasi Bapak akan menggunakan SEM, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah analisis faktor dalam SEM itu. Seperti itu. Makanya saya awali dengan analisis faktor. Jadi hampir semua analisis ANOVA, MANOVA, atau analisis jalur, PET, model struktural, atau MDS, atau SEM, ya, itu semua diawali dengan analisis faktor. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa analisis faktor mengekstraksi sejumlah faktor bersama dari gugusan variabel asal X1, X2 sampai dengan XP, sehingga nanti pertama banyaknya faktor lebih sedikit dari variabel asal. Misalnya nih, variabel awal kita itu kita masukin sampai 12. Tapi nanti ketika sudah diekstraksi, dia belum tentu jadi 12, bisa saja jadi 3. Nanti ada faktor-faktor yang ciri khasnya bersamaan, itu dikumpulin sama analisis faktor jadi satu faktor baru. Gitu. Kemudian sebagian besar informasi variabel X tersimpan di dalam faktor. Konsep dasarnya misalnya, X1 itu ada nilai-nilai matematika, X2 adalah fisika, X3 adalah geografi, X4 adalah PPKN, dan X5 nilai sejarah. Maka nilai X1 itu akan dibentuk oleh F1, F2, F3, F4 juga, tetapi dengan komponen awal dengan koefisien yang berbeda-beda. Kira-kira gitu konsep dasarnya. Nanti setelah ini akan ada aplikasinya ya, saya kasih. Nah, faktor bersama atau common factor itulah yang F1 itu dipakai oleh X1 sampai X5. Kemudian F2 itu dipakai oleh X1 sampai X2. Itulah yang dimaksud dengan common factor. Ya, jadi F1 itu adalah misalnya F1 adalah kemampuan menghafal, F2 adalah kemampuan logika matematika. Itu akan mempengaruhi nilai matematika gitu. Sampai nanti ada F3, F4 dan F5. X1 sampai X4 secara bersama-sama mengandung unsur F1 dan F2. Nah, analisis faktor konfirmatori. Analisis faktor konfirmatori dapat digunakan untuk mendapatkan data variabel laten yang diperoleh dari indikator dan berupa skor faktor. Jadi,
analisis faktor ini dipakainya untuk data ordinal ya Pak, gitu. Jadi kita nggak bisa pakai untuk data-data yang sifatnya kuantitatif atau kualitatif. Kalau toh kita gunakan data kuantitatif dan kualitatif, maka data kuantitatif dan kualitatifnya lebih baik kita ubah dulu ke dalam data ordinal. Misalnya kalau pendapatan itu kita tidak pakai besar pendapatan, tapi kita kategorikan menjadi tinggi, sedang, rendah, misalnya gitu. Pendidikan juga sama. Kalau usia itu mungkin remaja, dewasa, tua, misalnya gitu. Jadi kita bikin menjadi ordinal. Misalnya, kita ingin mengukur motivasi dan kinerja karyawan. Kedua variabel tersebut bersifat unsolvable, jadi laten, sehingga perlu dikembangkan indikator. Untuk mengukur motivasi dikembangkan 4 indikator, yaitu X21 dan X24, dan untuk mengukur kinerja terdapat 5 indikator, yaitu X4 dan X41 dan X45. Pertanyaannya, apakah benar X21 dan X24 itu merupakan instrumen pengukur motivasi atau saya balik? Apakah benar X41 dan X45 merupakan alat kinerja yang valid dan reliable? Ya, jadi tadi saya sampaikan kan faktor itu untuk interdependensi, artinya variabel Y-nya tidak diketahui. Misalnya kita mau tahu mengukur motivasi. Motivasi nggak ada nilai, maka kita kasih indikator-indikator untuk membentuk nilai motivasi sama dengan kinerja. Kinerja tuh nggak punya nilai, maka kita kasih indikator-indikator untuk membentuk nilai kinerja. Analisis faktor konfirmatori perlu dilakukan konfirmasi, yaitu apakah instrumen tersebut valid dan reliable atau tidak. Hal ini dapat dilakukan salah satunya dengan analisis faktor, sehingga sering dinamakan analisis faktor konfirmatori. Kenapa konfirmatori? Karena ketika nanti setelah kita analisis pakai analisis faktor, ternyata ada indikator-indikator itu yang tidak ada kaitan dengan variabel laten yang mau kita bentuk, dia dibuang. Atau justru ada indikator yang digabung dengan variabel yang lain gitu, karena ininya mirip, nilainya mirip. Jadi pada dasarnya kita hanya akan melakukan konfirmasi terhadap teori atau konsep yang sudah ada terhadap keakuratan, valid dan reliable instrumen yang kita buat. Tahapan analisisnya yang pertama sama seperti kita penelitian ya, pasti harus rumusin masalah. Jadi kenapa perlu merumuskan masalah? Karena dari rumusan masalah kita akan bantu kita untuk merumuskan variabel-variabel yang mau kita analisis. Kedua, membuat matriks korelasi. Ini tahapannya nanti akan saya sampaikan pada saat aplikasi. Berkenaan dengan analisis faktor, pengujian yang harus dilakukan adalah uji Bartlett, ya, tes Bartlett untuk menguji bahwa variabel-variabel sampel itu betul berkorelasi. Yang kedua, uji KMO, ya, Case Mayer-Olkin, yang digunakan untuk mengetahui kecukupan sampel. Sampel yang kita pakai itu layak atau tidak jumlahnya. Dia akan layak jika KMO-nya lebih besar dari 0,5. Yang ketiga adalah MSA, Measure of Sample Adequacy, digunakan untuk mengukur derajat korelasi antara variabel dengan kriteria MSA-nya lebih besar dari 0,5 sama dengan KMA tadi ya. Menentukan ketepatan model, tujuannya adalah untuk mengetahui apakah model mampu menjelaskan dengan baik fenomena yang ada. Hal tersebut bisa dilakukan dengan melihat jumlah residual antara korelasi yang diamati dengan korelasi yang direproduksi. Lalu menentukan jumlah faktor. Penentuan jumlah faktor didasarkan kepada besarnya eigenvalue setiap faktor yang muncul. Faktor-faktor inti yang dipilih adalah faktor yang memiliki eigenvalue lebih besar dari 1, lalu laksanakan rotasi faktor untuk mempermudah interpretasi dalam menentukan variabel mana saja yang tercantum dalam suatu faktor. Dan tahapan analisis itu adalah interpretasi faktor. Jadi interpretasi faktornya dilakukan dengan cara mengelompokkan variabel yang mempunyai faktor loading yang tinggi ke dalam faktor tersebut. Lalu yang terakhir akan ada penamaan faktor baru. Penamaan faktor baru dilakukan setelah didapatkan loading faktor yang dilihat pada indikator. Jadi ini teorinya. Saya akan masuk ke, sebentar, tadi saya tutup. Oke, saya tutup ini. Ini saya tutup dulu. Loh, kok mati dia? Nah, ini ada penelitian, ya.
Jadi penelitian dengan analisis faktor ini udah banyak ya Pak yang melakukan sebetulnya. Slide show, kok nggak mau. Nggak mau gerak. Kenapa nggak mau gerak? Oke. Bentar ya Pak, nggak mau gerak. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu, Pak? Lumayan jelas, Bu. Oke, baik. Nah, ini ada penelitian, ini menarik, sudah dimuat di jurnal juga, Pak ya, Sinta 2, hasil penelitian anak S1 sebetulnya, gitu ya, yang saya push, gitu, IPK-nya lumayan tinggi waktu itu, sehingga saya push untuk pakai analisis faktor, walaupun S1 mungkin baru ini satu-satunya yang pakai analisis faktor. Analisis keputusan pembelian sayuran organik di Kota Palembang, aplikasi teori psikologi dalam perilaku konsumen. Jadi inovasi penelitian ini adalah biasanya kan kalau kita meneliti tentang perilaku konsumen, maka keputusan pembelian itu biasanya pasti adalah keputusan ekonomi. Jadi yang jadi pertimbangan adalah harga, pendapatan, gitu ya. Kemudian jumlah barang yang tersedia, pasti itu yang kalau kita bicara perilaku konsumen. Nah, penelitian ini mencoba untuk melihat dari sisi yang lain bahwa sebetulnya keputusan pembelian itu tidak hanya bicara tentang keputusan ekonomi gitu, tapi sebetulnya adalah keputusan psikologi. Jadi ada faktor-faktor psikologi yang membuat orang itu memutuskan untuk membeli. Nah, itu inovasinya di situ riset ini. Oke, jadi ini adalah permasalahannya. Kemudian difokuskan pada sayuran organik gitu. Kenapa difokuskan pada sayuran organik? Artinya kalau kita riset keputusan pembelian itu kan sudah banyak tuh risetnya. Tetapi riset tentang keputusan pembelian sayur organik, apalagi kalau kita lihat faktor psikologi yang mempengaruhi itu masih nggak banyak. Jadi dia coba untuk lihat kalau sayuran organik itu apa sih faktor yang mempengaruhi keputusan pembeliannya. Kira-kira intinya gitu nih risetnya. Jadi setelah dengan latar belakang bahwa sayuran yang selama ini beredar bahan kimianya tinggi, kemudian sudah meningkatnya kesadaran masyarakat untuk gaya hidup sehat, ya, akhirnya sudah ada peralihan perilaku, terutama untuk golongan pendapatan menengah ke atas itu beralih ke sayuran organik. Itu yang di latar belakang yang disampaikan. Sehingga rumusan masalahnya adalah, apakah faktor psikologi konsumen yang dilihat adalah persepsi, motivasi, sikap, dan pembelajaran mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli sayur organik. Jadi dia mau lihat perilaku konsumen dalam membeli, tetapi dengan analisis faktor. Artinya kita tidak punya nilai tentang perilaku konsumennya. Jadi variabel terikatnya itu sebetulnya adalah perilaku konsumennya, jadi variabel latennya, sementara variabel manifestnya itu adalah persepsi, motivasi, sikap, dan pembelajaran. Kira-kira gitu. Kerangka pemikiran, ya ini berangkat dari dasar pemikiran bahwa ketika kita bicara tentang proses pengambilan keputusan itu ada faktor psikologis, jadi ada motivasi, ada persepsi, ada pembelajaran, dan ada sikap. Ini ada teorinya kalau di psikologi, sehingga nanti akan mempengaruhi keputusan pembelian. Hipotesanya diduga terdapat minimal salah satu faktor psikologis yang terdiri dari motivasi, pembelajaran, sikap, dan persepsi yang berpengaruh nyata terhadap keputusan pembelian sayur organik di tingkat konsumen. Metode penelitian, survei, jadi skala pengukurannya itu ada 5, mulai dari sangat tidak setuju dari sangat tidak setuju menjadi sangat setuju. Lalu metode sampelnya, metode kebetulan, karena yang ditanya ini adalah konsumen yang membeli sayur organik, kita nggak punya jumlah populasinya kan, karena kita nggak, kalau konsumen sayur, kalau kita cari jumlah populasi konsumen sayur organik tuh nggak tersedia. Beda kalau konsumen beras itu kan bisa kita hitung dari jumlah penduduk. Tapi makanya sampelnya ada, pengalihan sampelnya metodenya adalah purposive atau kebetulan. Metode pengumpulan datanya adalah data primer dan data sekunder. Mau tanya Pak? Lanjut, Bu, lanjut. Lanjut.
Metode pengolahan data nanti tahapnya adalah validitas dan reliabilitas. Ini standar pengolahan data kalau kita menggunakan data ordinal ya, untuk memastikan bahwa sampel kita itu dan kuesioner yang kita pakai itu memang valid. Yang ketiga, ini tahapan yang tadi saya sampaikan waktu saya bahas teori, mulai dari merumuskan masalah, membuat matriks korelasi, menentukan jumlah faktor, rotasi faktor, interpretasi faktor, dan penamaan faktor baru. Nah, ini variabel yang dibuat. Tentu saja ini variabel manifestnya, ini adalah indikatornya. Jadi motivasi itu misalnya diukur dari pertanyaan keinginan, keyakinan akan hidup sehat karena mengkonsumsi sayur organik, keinginan untuk menunjukkan status sosial, ketertarikan terhadap sayuran organik. Jadi ada beberapa pertanyaan yang kemudian diberi kode X11, X12, X13 itu untuk variabel manifest X1, lalu X22, X23, dan X31 untuk variabel persepsi, dan X32, X33 itu untuk X31, 32, 33 untuk variabel manifest pembelajaran, dan X41 sampai X43 itu untuk variabel manifest sikap. Ya, dari mana ini dapat? Ini disusun yang indikator untuk motivasi, persepsi, pembelajaran, dan sikap, itu kita susun dari hasil penelitian terdahulu. Jadi dirangkum dari berbagai riset yang sudah dilakukan sebelumnya. Hasil dan pembahasan, ini adalah uji validitas, jadi dari 12 indikator tadi, ya untuk 14 variabel dibentuk oleh 12 indikator, itu semua valid, berarti semua pertanyaan bisa kita pakai, karena ini hasilnya valid, karena signifikansinya semua 0,0000, ya pakai analisis korelasi product moment. Yang kedua, uji reliabilitas. Uji reliabilitas ini untuk melihat apakah butir-butir pertanyaan yang kita pakai itu juga reliable. Ya. Dia indikatornya jika koefisien R alpha lebih besar, R hitung lebih besar dari R tabel, maka butir tersebut reliable. Jika lebih kecil, maka tidak reliable. Nah, ini kebetulan lebih besar, semua hasilnya lebih besar dari yang dipakai, maka dia jadi reliable. Lalu yang ketiga, analisis faktor. Tadi yang pertama adalah analisis KMO, digunakan untuk mengetahui apakah sampel kita cukup. Jadi apakah tadi kan karena sampelnya 30 ya, cukup atau tidak. Syaratnya kalau dia KMO-nya lebih besar dari 0,5 berarti nanti dia layak jumlah sampelnya. Ini kebetulan ini dapatnya 0,6 berarti sampelnya layak. Lalu anti-image correlation, melihat korelasi antar variabel, syaratnya juga MSA-nya lebih besar dari 0,5, semua MSA-nya lebih besar dari 0,5, sehingga semua indikator ini bisa kita pakai. Sampai sini. Lalu analisis eigenvalue. Untuk menentukan jumlah faktor, penentuan jumlah faktor didasarkan pada besarnya eigenvalue pada setiap faktor yang muncul. Faktor-faktor inti yang dipilih adalah faktor yang memiliki eigenvalue lebih besar dari 1. Jadi misalnya ini komponen pertama itu eigenvalue-nya 40,682, yang komponen kedua 12,474, kumulatifnya 53 dapat dari 40 ditambah 12. Yang ketiga itu adalah 11,252, 53 ditambah 11 dapatnya 64, lalu 64 ditambah 8,472. Sehingga terbentuklah, ada ya, sekarang sudah ada indikasi, terbentuklah 4 faktor dari 12 indikator. Dengan, kalau di ekonometrika itu ada koefisien regresi, kira-kira gitu ya. Nah, ini sebetulnya kumulatif dari nilai eigenvalue itu sama dengan mirip dengan koefisien determinasi kalau di regresi. 72. Jadi kemampuan untuk menjelaskannya udah cukup tinggi, 72,879%. Jadi akan ada 4 faktor. Tadi kita juga punya 4 faktor kan, ada 4 faktor, ada 4 variabel manifest. Nah, lalu penggolongan komponen ke dalam faktor. Rotasi dilakukan untuk mempermudah interpretasi dalam menentukan variabel-variabel mana saja yang tercantum dalam suatu faktor, karena terkadang ada beberapa variabel yang mempunyai korelasi tinggi dengan lebih dari satu faktor, atau jika sebagian faktor loading dari variabel bernilai di bawah terkecil yang telah ditetapkan. Nah, ini sebetulnya dia langsung keluar, tetapi
Kenapa nanti perlu dirotasi? Karena ini semua variabelnya masuknya di komponen satu semua, di variabel satu semua. Nggak ada yang masuk di 4. Maka biasanya kalau sudah sampai sini kita akan ini komponen matriks sebelum dirotasi, kita akan rotasi supaya dia lebih rata. Nah, ini nanti akan sebelum masuk ke penggolongan komponen ke dalam faktor, nilai komunalitas pada setiap indikator memiliki nilai lebih dari 0,5, maka tidak ada indikator yang dikeluarkan. Nanti sebelum dia rotasi, kita lihat dulu komunalitasnya. Kalau dia di bawah 0,5, maka indikator itu harus kita keluarkan. Tapi sekarang kalau semua di atas 0,5, maka tidak ada yang dikeluarkan dalam analisis. Nah, lalu kita rotasi. Setelah kita tahu tadi tidak ada yang kita keluarkan, kita rotasi, dia jadi lebih menyebar. Bisa kita lihat faktor pertama itu adalah ditentukan atau dibentuk oleh indikator 1, indikator 2, indikator X11, indikator X13, indikator 21, indikator 32, indikator 82, indikator 41 dan indikator 42. Jadi kalau di awal tadi komponen 1 itu kan dibentuk X11, X12, X13. Kalau sekarang jadinya dia komponen baru. X2 itu dibentuk oleh indikator variabel 2 itu dibentuk oleh indikator X33 dan X43. Variabel manifest ketiga itu dibentuk oleh X22 sama X31 dan variabel manifest keempat itu justru dibentuk oleh X12 dan X23. Sehingga komponennya berubah. Jadi pembentuk untuk komponen pertama, kedua, ketiga, dan keempat itu jadi berubah dengan analisis faktor. Maka kita kelompokin tadi. Yang X1, faktor pertama itu adalah keyakinan hidup sehat, ketertarikan terhadap kualitas, pengetahuan, informasi, ketertarikan membeli, kemudian keikutsertaan dalam sosialisasi. Yang kedua itu adalah informasi dari orang lain dan konsisten mengkonsumsi. Yang ketiga itu adalah indikatornya adalah pengetahuan akan harga dan memahami sayuran organik dari media sosial. Dan yang keempat, keinginan untuk menunjukkan status sosial serta pemahaman mutu layanan. Nah, artinya kita nggak bisa lagi tadi kan, nah ini nilai eigenvalue-nya ya, eigenvalue-nya semua sudah lebih besar dari 1, sehingga memang penamaan faktor baru bisa dilakukan. Nah ini, faktor 1 itu kan kalau di kita itu sikap, ya sikap, kemudian loading faktornya 0,829, ini tadi di loading faktornya. Ya, 0,829, kemudian variabel kedua itu adalah konsisten 0,85, dan yang variabel ketiga adalah persepsi 0,849, dan variabel keempat itu adalah 0,879. Nah, memang analisis faktor itu memerlukan pemahaman lebih lanjut. Nah, ini kesimpulan antara variabel lama dengan variabel baru tadi. Jadi kalau variabel lama itu secara teori mengatakan bahwa untuk mengkonsumsi sayuran organik itu harus dimulai dengan motivasi, lalu harus ada persepsi, kemudian dia belajar dulu, baru ada perubahan sikap. Ternyata hasil analisis kita menunjukkan bahwa motivasi, kalau kita kumpulin tadi ya, kita kasih nama barunya untuk faktor pertama itu justru adalah persepsi, yang kedua itu pemahaman, yang ketiga itu sikap, yang keempat adalah konsistensi. Gitu. Kenapa kita pilih? Dan mungkin agak lain ya, coba lihat yang ini. Nah, ini pemahaman mutu layanan. Yang keempat itu adalah konsistensi. Jadi konsistensi ini jadi variabel yang keempat. Kita boleh ambil, misalnya ada di dalam satu kelompok itu ada yang bertentangan. Nah, ambil yang kira-kira variabel yang nilai loading faktornya paling besar. Misalnya untuk faktor kedua ini konsistensi paling besar, maka diambil saja yang konsistensi. Kalau ini pengetahuan, maka 0,849 yang diambil. Kalau ini mutu pelayanan misalnya, itu adalah ambilnya 0,479. Jadi tidak harus nanti variabel baru itu mewakili keduanya, gitu, penamaan barunya. Sehingga dia ada pergeseran nih, ternyata kalau kita lihat dari hasil analisis kita, kalau di awal itu perlu motivasi dulu, ternyata nggak perlu motivasi. Jadi teori psikologi awal mengatakan bahwa harus ada motivasi, baru terbentuk persepsi, kemudian mereka belajar, baru ada perubahan sikap. Ternyata nggak perlu, orang mengkonsumsi sayur organik itu nggak perlu lagi ada motivasi gitu, tinggal persepsi aja sekarang ini. Persepsi,
kemudian memahami, mereka mau memahami, akhirnya ada perubahan perilaku dan bahkan sudah sampai pada konsistensi. Gitu. Jadi ketika mereka sudah merubah perilaku, selanjutnya adalah konsistensi. Motivasi itu sudah tidak lagi jadi soal ketika konsumen mengkonsumsi sayuran organik. Jadi motivasi itu udah lewat. Justru sudah sampai pada tahap konsistensi. Gitu. Jadi ini adalah analisis faktor. Jadi kita bisa tahu faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen tanpa kita perlu memberi nilai terhadap variabel perilakunya. Kira-kira gitu, Pak. Silakan, Pak, kalau ada yang mau ditanyakan untuk materi hari ini. Rasanya sudah habis, ini kesimpulan penelitiannya ya. Jadi Bu, penggantian tadi indikatornya kita ngikuti dari tadi kan berubah nih motivasi, tidak ada yang konsisten Motivasi. adalah persepsi masih, kemudian sikap Motivasi. iya, pemahaman dari pembelajaran mungkin. Nah ini tiba-tiba muncul konsistensi gitu. Iya, Kita betul. mengganti itu berdasarkan argumentasi apa kira-kira? Nah, kenapa kita mengganti konsistensi? Kita lihat di sini. Nah, ini kan ada nih, di sini. Nih. Di sini ada di faktor kedua itu ada memperoleh informasi dari orang lain dan ada konsistensi. Nah, maka kita bisa menyimpulkan kalau di dalam faktor itu yang bisa diambil adalah yang loading faktornya paling besar. Tapi setidaknya pembentukan konsistensi itu bisa terjadi karena adanya didorong oleh informasi juga dari orang lain. Tetapi yang kita ambil adalah faktor konsistensinya. Maksud saya ketika di tahap awal, ketika merumuskan masalah, kemudian juga kita menyusun hipotesa itu, kita tidak menduga akan munculnya konsistensi. Yang kita kan diduga bahwa faktor sikap, kemudian motivasi, pembelajaran dan apa tadi itu persepsi itu bukan terhadap perilaku konsumen. Tiba-tiba kemudian di last minute dia muncul adalah konsistensi. Itu nggak masalah Bu ya? Iya, nggak apa-apa Pak. Jadi nanti kita cari artinya, makanya di judul saya cari dulu jurnalnya. Di judul jurnalnya saya tidak masukkan seperti yang ini gitu. Bentar ya. Ya. Nih, saya buka dulu jurnalnya sebentar. Kalau tetap bisa kita tetap masukkan motivasi Bu, tidak kita rubah dengan konsistensi, tapi kita memberikan semacam argumen. Kadang kan begini, kita meneliti itu belum tentu hipotesa sesuai dengan yang kita duga di dalam proposal. Mungkin lain hasilnya, tapi kita akan memberikan semacam argumen. Kenapa itu kok tidak di luar yang kita hipotesis, tapi kan which is kita berikan penjelasan bahwa ini tidak sesuai dengan yang kita ini kan, tapi ini loh alasannya misalnya gitu. Seperti misalnya contohnya nilai tukar petani itu berkorelasi positif dengan tingkat kemiskinan petani. Semakin tinggi NTF, semakin tinggi juga tingkat kesejahteraan petani. Katakanlah begitu kita riset di lapangan, menunjukkan bahwa NTF yang cenderung tinggi tidak berkorelasi positif dengan tingkat kesejahteraan petani misalnya gitu kan ya. Itu kan kita tidak bisa memfabrikasi data kita rubah supaya sesuai dengan hipotesa awal karena berdasarkan teori bisa ya seperti itu. Tapi ketika kita bisa memberikan argumentasi bahwa ini loh memang fakta seperti itu, ada faktor lain yang tidak kita masukkan, yang kemudian itu bisa kemudian membantah teori yang selama ini sudah apa ya, sudah terdudukan seperti itu, Bu. Oke. Nah, seperti itu kira-kira gimana, Bu? Baik, betul ya, Pak. Jadi gini, penelitian ini tidak membantah teori yang ada. Jadi kan ini pakai teori ini kalau di jurnalnya ini dia pakai teorinya Kotler ya bahwa perubahan psikologis itu mulai tahapan motivasi, persepsi, pembelajaran dan sikap. Tetapi ketika di akhir itu ternyata ada pergeseran. Tentu apalagi kalau sudah di level jurnal mereka nggak mau kita langsung ini motivasi faktor. Jadi semua harus kita jelaskan penamaan faktor barunya. Nah ini ya, jadi pemahaman ini ikut teorinya siapa gitu. Bentar ya, rasanya ada saya masukin. Penamaan faktor baru, konsistensi. Nah, teori dolar Bu. Nah ini ya. Jadi di sini sudah disampaikan bahwa ada loh riset yang menyampaikan bahwa betul gitu. Jadi dia bukan menolak teori yang lama kalau menurut saya, tetapi pergeseran gitu. Jadi motivasi itu sudah tidak lagi jadi penentu, justru atau kalau mau, justru dia jadi 5, pemahaman, konsistensi, persepsi, dan sikap kan gitu.
Atau saya balik ke sini, nah ya, pemahaman, konsistensi, persepsi, dan sikap. Atau kalau di urutan di ininya tuh ada di sini. Di ini tadi. Jadi harus dijelaskan dulu gitu di dalam penelitiannya gitu. Jadi kalau di dalam riset ini kan dia keluar nih. Nih. Ini kan tidak lagi dipakai kalau hasil temuan saya. Orang sudah langsung sampai persepsi gitu, sampai persepsi, pemahaman, sikap. Jadi kalau toh ini akan tetap dipakai 1, 2, 3, 4, dan 5 urutannya. Bahwa sekarang perilaku itu tidak hanya sekedar bersikap, tetapi konsistensi itu kan sebetulnya keberlanjutan ya, seperti artinya dia sudah mengadopsi unsur keberlanjutannya gitu. Jadi konsistensi itu jadi faktor kelima ketika orang memutuskan untuk mengkonsumsi sayuran organik. Kira-kira gitu. Kalau kita tidak mau mengatakan, kita tidak mau, oh motivasi harus tetap ada, oke. Tapi kalau di hasil riset ini menunjukkan bahwa motivasi itu nggak jadi faktor lagi sebetulnya. Bukan motivasi yang membuat orang mengkonsumsi, tapi persepsi dia terhadap sesuatu, pemahamannya, perubahan sikapnya, dan konsistensinya. Gitu. Nggak apa-apa, Pak, gitu. Nanti bisa punya ada riset yang lain yang mencoba membuktikan, misalnya dalam pengelompokan, artinya kan riset itu kan mengandung kebenaran relatif ya Pak, bukan kebenaran absolut kan. Artinya bisa saja akan ada riset yang lain yang mungkin bertentangan dengan hasil riset ini yang mengatakan bahwa motivasi itu tetap masuk, sehingga nanti faktornya menjadi 5. Nah, gitu Pak kira-kira. Hanya barangkali agak menariknya begini Bu, konstruksi berpikir kita dari awal kita sudah mendedikated dari mulai kita menyusun rumusan masalah, kemudian menyusun hipotesis, kemudian kita menjabarkan ke dalam bentuk kuesioner tadi, dari masing-masing indikator itu ada motivasi X1, 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 X2, dan sebagainya gitu kan ya. Nah, yang semula tidak kita temukan istilah konsistensi, tiba-tiba kemudian di last minute ketika kita research, kaji di lapangan, itu berubah ke konsistensi. Sementara dari awal kita sudah dedicated tuh variabelnya Bu, motivasi itu pertanyaannya A, B, C, X1, 1, X2, 2, X sebagainya gitu kan ya. Nah, apa kemudian ketika dari awal kita sudah kemudian mencoba, apa istilahnya, bukan menduga. Ya, kita sudah berhipotesis kan ya. Ya, betul. Dan hipotesis itu turunnya dari tinjauan studi terdahulu yang sudah kita baca dengan cermat, kira-kira gitu. Jadi kan Pak, penelitian itu bisa mendukung studi yang sudah ada, bisa menolak hasil studi yang sudah ada, kan gitu ya. Artinya dalam konteks ini sebetulnya dia bisa mendukung, bisa saja menambahkan variabelnya menjadi bahwa ada tambahan variabel konsistensi, atau justru bisa menolak karena ternyata dari hasil riset ini motivasi itu sudah tidak menjadi faktor dalam pengambilan keputusan konsumsi. Kira-kira gitu. Itu yang bisa saya pahami, Pak. Betul. Jadi agak di situ gitu aja Bu, sumber dari awal. Nggak apa-apa, Pak. Jadi kita bisa melihat dari betul konsistensi pola berpikir kita ketika kita masih itu sebetulnya tiba-tiba kok muncul berakhirnya dari awal kita tidak cerita konsistensi, tiba-tiba pas discussion-nya, kemudian di summary-nya, misalnya di conclusion-nya, loh kok ada itu aja sih yang agak saya sedikit gitu aja. Berarti nanti tinggal kita cari studi literatur bagaimana kaitan antara konsistensi dalam berperilaku terhadap keputusan pembelian. Dan ditambahkan di hasil dan pembahasan, Pak. Kira-kira gitu. Dan justru menurut saya ini akan jadi temuan. Justru menurut saya akan jadi temuan baru. Kita belum berpikir bahwa perilaku itu perlu continue, perlu konsisten ya. Ternyata di hasil riset ini, walaupun misalnya riset lain belum, sudah menemukan bahwa keputusan untuk berperilaku itu tidak hanya sekedar berhenti di sikap, tetapi juga konsistensinya gitu. Itu Pak kira-kira itu yang bisa saya ini kan. Ada lagi Pak? Nggak apa-apa ya Pak, kita diskusikan. Ya nggak apa-apa. Soalnya kalau pemahaman saya tentang perilaku kan kalau dari komunikasi pertanian itu kan ada 3 unsur ya. Behave itu dari mulai attitude, kemudian knowledge, sama apa namanya keterampilan gitu kan. Tapi mungkin dari pendekatannya Philip Kotler dia melihatnya perilaku konsumen dilihat dari persepsi, pembelajaran, sikap, dan motif. Memang itu sih yang saya baca di Philip Kotler. Terus tadi yang ditambahkan dari teori itu mungkin bedanya aja. Oke, Bu. Oke. Ada lagi Pak? Silakan. Iya. Yang ingin ditanyakan atau sudah clear hari ini?
Kalau yang ini lumayan Bu, saya agak bisa. Ya, Cuman tadi jadi agak di itu aja, maksudnya ya di split ya. kemudian konsistensi kita ketika kita menyusun apa namanya proposal dari A to Z, meskipun mestinya kata kemarin kan waktu kuliah sebelumnya dikatakan bisa saja di tengah perjalanan itu terjadi perubahan hipotesa. Jadi kita jangan selalu terjebak dengan hipotesa yang kita susun. Bukan terjadi perubahan hipotesa, hipotesa tidak dirubah. Iya, betul. Penolakan, Tadi penolakan. betul, penolakan. Betul. Penolakan hipotesa. Jadi Ya, termasuk indikator tadi yang tiba-tiba muncul di last minute gitu kan ya. Seperti itu. Ya. Tapi kalau analisis faktor memang seperti itu Pak. Dia akan muncul variabel baru dan dia akan mengelompok sesuai dengan perilaku data. Seperti itu. Nah, tinggal kita karena itu makanya datanya tidak boleh dipublikasi. Jadi hati-hati dengan data gitu. Datanya nggak boleh dipublikasi supaya nanti hasilnya memang betul real. Jangan sampai tadi saya meyakini bahwa konsistensi itu betul muncul karena saya mengawal datanya dan saya yakin datanya betul gitu loh Pak. Karena kita harus hati-hati dalam menyimpulkan kesimpulan baru kira-kira gitu. Ya Bu, terakhir barangkali tadi kan kita dapat apa namanya variabel itu dari sekumpulan kuesioner yang kita kasih ya, pertanyaan tadi yang jawab dengan SS, STS, kemudian sampai ke yang tidak setuju. Nah, tadi Bu, dari mana munculnya tiba-tiba yang konsisten tadi Bu? Dari pertanyaan apa yang muncul tiba-tiba konsistensi tadi Bu? Ibu bisa dicek nggak Bu? Boleh. Saya tampilin lagi. Ya, bisa saya lihat. Ini Pak. Menarik sebetulnya. Nah, ini yang awal dulu aja ya, kuesioner awal. Dari kuesioner awal betul Bu. Oke, nih ada nggak konsistensi? Keyakinan akan hidup, keinginan, ketertarikan, pengetahuan, memahami, memperoleh. Oh, ini yang bawah konsistensi. Nah, ini Pak, konsistensi mengkonsumsi sayuran organik. Itu berarti dia sebetulnya masuk di sikap, bagian dari sikap, iya. Betul. Tetapi pada saat dikelompokkan dia keluar sendirian ternyata, gabung sama informasi gitu. Padahal sebetulnya konsistensi juga merupakan kajian sendiri juga, teori juga gitu ya. Iya, gitu. Ya, hanya Mungkin, jadi di riset yang lain, jadi gini Pak, di riset yang lain konsistensi itu adalah indikator dari sikap. Karena kan indikator ini disusun dari hasil-hasil riset yang lain kan gitu, tidak bisa kita langsung masukkan. Kenapa pertanyaan motivasi itu keyakinan, keinginan, ketertarikan, kan pasti diambil dari riset-riset sebelumnya. Kita nyusun indikator. Nah, ternyata di hasil riset kita konsistensi itu adalah sudah sendirian gitu loh, nggak bisa lagi gabung sama sikap. Kira-kira gitu. Kemarin akhirnya saya munculkan sebagai temuan gitu karena menurut saya menarik, terlepas sampelnya 30 gitu, tapi walaupun 30 kan tadi hasil kecukupan sampelnya cukup gitu, berarti hasilnya masih bisa dipakai, masih valid gitu. Jadi saya hanya mencoba untuk menonjolkan sesuatu yang baru dan tentu saja apakah ini berlaku juga untuk komoditi yang lain, perlu riset-riset yang lain, perlu riset-riset yang lebih luas untuk memastikan apakah betul konsistensi itu. Jadi kalau sekarang tuh ada sikap, artinya ada konsistensi itu kan keberlanjutan. Gitu. Konsistensi. Jadi dia keberlanjutan untuk mengkonsumsi itu ada di konsistensi gitu. Ternyata lepas dari sikap. Iya. Dan memang tadi saya baca juga ada teori yang memang dia memisahkan itu. Iya. Oh, sudah ada teorinya ya? Ya, karena kan kadang-kadang ya betul. Makanya harus didukung kalau kita seandainya di riset kita ini sudah menemukan bahwa konsistensi itu keluar dari sikap, maka nanti di hasil dan pembahasan itu kita cari jurnal-jurnal yang kira-kira mendukung penelitian kita gitu. Kan gitu. Jadi walaupun kan kadang-kadang pada saat kita menolak hipotesa, ketika kita menolak hipotesa gitu, kita juga harus tetap cantumkan jurnal atau tulisan-tulisan ilmiah yang kira-kira mendukung kenapa hipotesa kita ditolak dalam penelitian tersebut. Gitu. Ya. Oke, ada lagi Pak? Ya. Ya. Kalau tidak ada, mungkin saya tutup kuliahnya nggak apa-apa ya Pak? Boleh, nggak apa-apa Bu, kalau dirasa cukup. Ya baik. Bu, sebetulnya yang kemarin kan saya sudah membuat diskus dengan Prof. Andi terkait dengan masalah judul penelitian saya gitu kan ya. Saya juga nanti rencananya dari judul itu akan saya split untuk nanti saya buatkan penelitian khusus untuk nanti ngejar Scopus itu untuk yang indeks jurnal internasionalnya. Nah, kemarin sudah 2 kali ketemu beliau, sudah saya diskus cukup panjang lebar dan saya sedang ke beliau yang judul tadi saya kasih ke Ibu.
Oh, oke, yang ini. Kebetulan waktu di Sebentar, saya semester share 1 kan screen dulu ya. Share screen dulu waktu ya. semester itu hanya pointer aja Bu, sebenarnya belum belum Ini? belum demikian lengkap. Belum sedemikian lengkap sih. Jadi waktu kuliah Prof. Suyati, kemudian Prof. Linda, kemudian Prof. Daniel juga kan saya selalu ajukan ini Bu. Dan alhamdulillah memang beliau melihat ada semacam apa namanya novelty-nya dibilangkan, karena yang saya teliti kan wilayah kepulauan. Bagaimana tingkat konsistensi ketahanan pangan di suatu daerah yang berbentuk kepulauan, di mana kemudian di situ sebaran demografi dan geografinya itu tidak sedemikian merata gitu. Itu yang sebenarnya inti yang saya ingin kejar itu di situ Bu. Karena saya lihat indeks ketahanan pangannya itu dari tahun ke tahun beberapa kabupaten cenderung dia menunjukkan penurunan, sedangkan ada kota tertentu yang konsisten gitu. Nah, kita ingin menyusun semacam formulasi supaya kota kabupaten di provinsi Kepri yang berbentuk kepulauan itu bisa konsisten mengarah ke ya secure gitu Bu, secara ininya untuk foodnya tuh, food security itu, ketahanan pangannya tuh. Itu sih arahnya tuh yang makanya kata Prof. Andi sih, kata beliau, saya setuju Cip, cuman kamu hati-hati dengan data nanti yang akan kamu kolek, dia bilang gitu kan, jangan sampai nanti ini sudah oke, tapi data di lapangan kamu susah dapetinnya. Mungkin itu yang nanti perlu diskus sama Ibu yang seperti saya WA Ibu tuh yang ketemu. Iya. Ini saya buka nih. Sudah kelihatan ya? Iya, enggak apa-apa sih. Oh, Mungkin di jadi pertemuan berikutnya saya ini dulu deh, dieksplorasi lagi ini, karena ini pointer kemarin yang saya presentasi ke Prof. Daniel sama Prof. Linda. oke. Pemanfaatan pola pangan kompleks. Ya, mungkin perlu kita batasi ya Pak. Ini kayaknya Ya, idenya oke gitu, tetapi memang ruang lingkupnya perlu kita batasi. ya. Pertama perlu kita putuskan, misalnya kalau kita lihat gizi apakah perlu sampai sini. Karena kalau misalnya bicara jejaring keamanan pangan berarti primer, tetapi kalau kita bicara produksi pangan, cadangan pangan, perdagangan pangan kan sebetulnya bisa pakai sekunder untuk peramalan. Apalagi kalau kita bicara daerah, bicara peramalan, apakah ini ketersediaan, keterjangkauan, mungkin sekunder ada datanya, tetapi kalau sampai yang split kecil pemasaran dan logistik pangan tuh tentu kita nggak bisa mengharapkan tersedia data sekunder. Nah itu Pak kira-kira ya. Jadi nanti nggak apa-apa. Tapi kalau Pak Yazid mengarahkan menggunakan SEM harusnya. Ibu bisa bukanya nggak Bu? Yang satunya lagi yang saya ada yang ini. Sebentar. Iya. Jadi karena di situ ada apa ya? Yang ini? Iya, ini? betul. Iya. Nah ini kan jangkauan tuh jarak ya, harga tingkat konsumen keterjangkauan. Sebaran jumlah penduduk. Nah, tetapi ini juga harus hati-hati, ini masih gimana ya? Kalau tadi di proposal tadi terlalu banyak variabel sekunder dan primer sehingga kita bingung mana yang mau dipakai. Kalau di sini malah terlalu umum gitu variabelnya malah. Gitu. Karena kalau misalnya nih kalau kita lihat keterjangkauan, apakah bisa gitu kita tangkap hanya dengan jumlah penduduk, biaya distribusi, jarak gitu misalnya. Nah, itu nanti perlu hati-hati juga. Kalau yang tadi justru terlalu terlalu dalam. Kalau yang ini malah terlalu di atas gitu, terlalu umum gitu loh Pak kalau menurut saya. Sehingga nanti kita tidak bisa sampai ke tahannya ini. Baik, nanti mungkin kita bisa. Iya. Nanti perlu, tapi Mbak, siapa ya penelitiannya tentang, sudah pernah lihat di disertasi di S3 belum ya Pak? Masih searching di jurnal internasional belum ketemu Bu. Karena ini kan baru diskusi itu aja, saya belum menemukan jurnal internasionalnya. Tapi kalau Indonesia kayaknya ada deh Pak. Kayak kalau Indonesianya ada. Karena kan ini khas. Kalau ini kan khas. Kalau saya baca lebih ke ininya Bu, mapping gitu Bu. Mapping apa namanya? Mapping ketahanan pangan seperti di Bengkulu. Oh, itu yang mana yang tahan pangan, mana yang ini berdasarkan warna gitu ya? Betul, ini kan kepulauan Bu, saya ingin melihat kepulauannya itu dari sisi kepulauannya, karena sangat-sangat sophisticated karena berbentuk kepulauan gitu. Tadinya mau meneliti Bangka, karena Bangka itu kan hanya 2 pulau, Bangka dengan Belitung, jadi relatif kata Pak Yazid terlalu ini, tapi kalau Kepri itu kan 7-7-nya tuh terpisah-pisah Bu, Natuna, Anambas, Tanjung Pinang, Batam, itu kan terpisah-pisah gitu. Itu sangat. Tapi datanya ada Pak? Datanya saya pernah ke dinas juga, beberapa ada Bu, makanya nanti mungkin kita untuk 7 itu dari
Iya, dari 7 itu ada beberapa, cuman karena dinas itu kan baru Bu, provinsinya Mm-mm, baru berapa mm-mm, tahun, jadi mm-mm. kata Pak Yazid, Prof An juga mesti hati-hati karena nanti Prof An minta time series sama cross section Bu datanya. Nah, itu berarti time series sama cross section ya. Ya, betul. Oke, atau kalau enggak yang sekundernya, yang time series-nya mungkin pada pemetaan kondisi kepulauannya berdasarkan warna-warnanya itu ya, tahan, tidak tahan, ini ya, Itu berdasarkan sudah ada sih kategori ketahanan. Oh, sudah ada? dari indeks ketahanan pangan dari Badan Ketahanan Pangan Nasional Bu, Oh, tiap-tiap oke. kabupatennya, gitu kan. Oh, kalau ini berarti mau tahu faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanannya apa nanti gitu, Betul. berdasarkan Cuman jumlah cenderung kan penduduknya. ada beberapa kota kabupaten yang dia menurun, cenderung dari tahun ke tahun dia turun, tapi ada yang satu lain dia naik gitu. Seperti Batam itu dia indeksnya tuh cenderung dia stabil dan mengarah ke naik. Tapi kalau Anambas, Natuna, kemudian yang terpencil itu mereka cenderung malah mendekati ke garis rawan, Bu. Nah, makanya saya ingin membuat semacam model supaya provinsi ini secara security maupun ini juga bisa relatif tahan gitu seperti itu. Tidak tertumpuk di Batam saja, tapi Natuna yang terjauh itu bisa stabil juga. Indeksnya itu bisa stabil seperti Batam. Dengan melihat faktor-faktor yang mempengaruhinya apa. Betul, itu tadi Bu. Itu. Oke, kalau menurut saya tidak same ya jadinya. Simultan mungkin, Pak? Kemarin sih diskus, saya juga belum ketemu, makanya Bu perlu diskus dengan Karena itu Pak kan Yazid tuh beberapa kali cerita kayaknya diarahkan ke SEM ya, Des gitu. Nanti di ya SEM karena di SEM-nya di melihat bagan ini kemarin Bu Pak Yazid itu. Cip kayaknya ngeranya ke SEM ya, SEM PLS dibilang gitu kan. enggak. Karena itu ada Kalau intervening ini justru variable. pakainya ini kalau saya persamaan simultan. Coba Pakai nanti kita lihat Bu. Soalnya kebetulan kan Ibu Pak ekonometrika. Yazid sama Pak Yazid kan tiga-tiganya kan tim promotor saya, jadi Waktu pasti sebetulnya. waktu S2 ngambil ekonometrika nggak, Pak? Ngambil Bu. Ambil ya. Kayaknya pakai S1 juga simultan sudah. deh kalau saya, karena hampir sebagian datanya itu adalah data interval sama data rasio, jadi data kuantitatif semua. Kalau Betul. SEM PLS itu kan kita pakai datanya ordinal biasanya. Kalau arah ke saya sih ya, terlepas dari ada variabel apa namanya, ada interveningnya, di antaranya ada harga tingkat konsumen itu kan variabel antaranya interveningnya. Terlepas dari itu, simultan tetap bisa melakukan analisis sebetulnya. Kalau soal itu, nah tinggal nanti mungkin bentuk-bentuk variabel yang mempengaruhinya itu beda-beda di setiap lokasi, sehingga nanti modelnya tuh jadi beda-beda gitu, karena ada variabel yang berpengaruh di pulau A, tidak berpengaruh di pulau B. Mungkin gitu. Kayaknya sih. Itu tadi makanya dengan melihat sebenarnya demografi sama geografinya itu pasti akan berbeda Bu. Seperti misalnya kalau Batam dia beli beras dari mana? Oh dari Palembang. Kalau Natuna dari mana? Karena dekat dengan Kalimantan, dia ke Kalimantan. Berapa biaya logistik dari Kalimantan ke Natuna? Kalau misalnya Tanjung Pinang karena lebih dekat ke Jawa, dari Jawa berapa ininya kita lihat seperti itu. Cuman harapan saya nanti bisa membuat semacam model forecastingnya tuh untuk tingkat provinsi gitu Bu. Tingkat forecastingnya peramalannya tuh. Jadi berlaku Kalau untuk semua kabupaten. Rencananya kepingin seperti itu. ya makanya jadi bisanya pakai simultan, terus nanti disimulasi gitu. Kondisi ke depannya kayak apa. Betul, Pakai betul. ya simulasinya ex ante atau expose gitu nanti pakai simultan. Kalau simultan, kalau SEM-PLS saya belum pernah mensimulasi model SEM-PLS karena datanya kan biasanya data data apa namanya, data ordinal. Data ordinal 1, 2, 3 kan nggak bisa mau diramal. Gitu. Tapi kalau data sekunder atau data data time series atau cross section, itu bisa kita ramal. Tapi syaratnya harus data interval atau data rasio. Kalau saya sih, tapi ini saya ngebayanginnya simultan sih kalau sementara ini. Tapi nanti kita lihat lah. Tapi kalau apalagi kalau mau peramalan. Iya. Baik, baik Bu. Terima kasih atas Ya. masukannya Bu. Sama-sama, saya mohon izin Pak, terima kasih atas perhatiannya. Baik. Saya tutup kuliahnya. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh.